Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sebelum kita mulai membaca kitab Al-Muqabasat ini, mari kita menghadiahkan suratul Fatihah untuk sahibi hadzal kitab Abu Hayyan At-Tauhidi wa usulihi wa furu'ihi wa masyayikhihi wa muridihi wa li jami'i masyayikhina wa ulama'ina wa abaina wa ummahatina wa jaddatina wa ikhwanina wa hadhal majlisi syai'ulillahi lahum wa lal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Monggo ada yang mau membaca? Bismillahirrahmanirrahim. Waqala, dan berkata, siapa Al-Qur'an atau Al-Qamisi aja. Waqala, dan berkata siapa Al-Qumusi Abu Bakr, qala ba'dul awaili, sebagian orang-orang terdahulu berkata, haddu syai'i sina'i kharijun anhu wa haddu syai'i tabi'i mawjudun fihi. Qala wa innama kana hadha li'anna as-sana'iyya yasduru an dhi hayula bi'adatin jismiyatin wa alatin amaliyatin wa tabi'i yabruzu amalihi suratin nafsiyatin bi'adatin ruhiyatin wa alatin latifatin. Fatabi'atu minal alihatin li'annaha tastamli amma fawqaha wa tamli ala ma yattasilu biha. Wa qala aydan, qala Saqratis lau qila Ya benar. lau qabala al-ma'u as-sukuna lau qabala al-ma'u as-sukuna lakana ardan walau qabalatil ardu al-harakata lakanat ma'an walau kana al-hawa'u hadazawiyati lakana naran walau kanatin naru zawiyati lakanat hawaun. Oke, sampai situ dulu. Waqala, dan berkata siapa Al-Qumusi, qala ba'dul awaili, sebagian orang-orang terdahulu berkata, haddu syai'i as-sina'i, hadnya sesuatu yang dibuat, yang diproduksi, kharijun anhu, itu keluar dari syai'. Wahaddu syai'i, dan hadnya sesuatu at-tabi'i, yang murni, yang nature, mawjudun fihi, itu ada di dalam syai'. Jadi
Ya, sederhana ya. Haddus syai'is sinai kharijun anhu. Prinsip bahwa mendefinisikan sesuatu yang bersifat ideas, creativity, konsep, itu prosesnya adalah abstraksi. Kharijun itu anhu, itu keluar dari. Misalnya Anda sedang mendefinisikan tentang tafsir. Nah, tafsir ini sesungguhnya as-sinai. Itu. Kenapa? Karena konsep-konsep. Maka sebenarnya Anda sedang melakukan proses abstraksi. Itu kharijun anhu. Mesti. Jadi kharijun anhu. Iya, jadi kharijun itu proses abstraksi, proses keluar dari syai'unnya itu. Karena kalau tidak keluar itu ya susah wong itu sesuatu sinai kan ideas, konstruksi, konsep mesti abstraksi gitu. Tetapi kalau mendefinisikan asy-syai' at-tabi'i maka maujudun fihi itu harus prosesnya itu adalah konkret ataupun deskripsi loh. Jadi mendefinisikan sesuatu yang tabi'i, yang nature itu harus deskriptif. Misalnya tempe itu apa? Ya tempe itu ya harus mewujud di situ. Misalnya apa? Itu terbuat dari misalnya makanan ataupun lauk ataupun yang terbuat dari kedelai yang difermentasi. Begitu, kemudian bla bla. Itu semua maujudun fihi. Tapi kalau Anda mendefinisikan sesuatu yang bersifat konstruksi atau konseptualisasi, itu namanya sinai, maka nanti akan terjadi proses abstraksi. Ini karakter, ini prinsip. Ini prinsip. Kalau jadi begini, contoh, sholatnya orang Sidokerto, loh, itu ya harus sesuai dengan itu, mendefinisikan orangnya sholatnya orang Sidokerto itu gimana. Misalnya, ya itu subuhnya nggak pakai kunut, kemudian qomatnya begini, sholatnya begini. Ada yang pakai baca basmalah imamnya, kalau yang imami yang lain nggak pakai. Itu sholatnya orang Sidokerto. Tabi'i maujudun fihi. Tapi kalau apa itu sholat? Itu sudah sinai. Para fuqaha mengatakan as-sholat muftatahatun bitakbir, aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Ini apa? Ya itu abstraksi namanya. Jadi haddus syai'is sinai kharijun anhu wa haddus syai'it tabi'i maujudun fihi. Kalau bagaimana Pak kalau mengeluarkan? Boleh saja. At-tabi'i tapi mengeluarkan, Pak. Boleh, tapi abstrak ininya jangan sampai lepas dulu. Data namanya. Harus ada dulu. Jadi sholatnya orang Sidokerto itu begini itu harus clear, harus jelas, sesuai dengan fakta, nggak boleh nambahi, nggak boleh mengurangi. Nanti kalau misalnya itu disinaikan, boleh. Disinaikan itu diabstraksikan, boleh. Itu namanya Anda melakukan satu konsep. Kalau begitu sholat demikian itu sholat eklektik misalnya. Sholat yang ambil sana ambil sini, ya boleh saja. Itu namanya proses abstraksi. Gitu, ya. Terus Mas Kola kemudian berkata siapa Al-Qumusi, wa inna ma kana hadza, bahwasanya
demikian adanya gitu aja. Bahwasanya demikian adanya li'anna sinai, karena semuanya sinai yasduru itu muncul atau timbul an bihayula, dari sesuatu yang memiliki hayula, biadatin jismiyatin, dengan alat jasmani jisim, wa alatin amaliyatin, dan alat amalia, wa tabi'iyyu, dan adapun tabi'i ya beruzu itu melebihi amalahu pada amalnya, suratun nafsiyatin. Jadi maf'ul. Jadi tabi'an itu mubtada, ya beruzu itu fi'il, umaluhu itu jadi fa'il, suratan nafsiyatan itu jadi maf'ul, lah fi'il fa'il maf'ul itu jadi khobarnya tabi'i. Nah gitu caranya begitu. Jadi tabi'i adalah proses penampakan, konkretisasi yang dilakukan oleh pekerjanya, begitu. Konkretisasi atas apa? Bentuk yang dasar dengan alat-alat yang bersifat ruhiyah wa alatin latifatin, dengan alat-alat yang bersifat lembut. Jadi kalau Anda sedang menciptakan batu bata, maujud enggak batanya? Maujud. Tapi bisa maujud jadi batu bata itu kenapa? Proses menciptakan batu bata itu ya beruzu umaluhu, begitu, menampakkan, mengkonkretisasi umalnya itu, pekerjanya itu, dari tanah menjadi batu bata. Lu kok bisa jadi batu bata? Karena dia memiliki surah nafsiyah biadatin ruhiyah wa alatin latifatin, gitu loh. Jadi alat yang lembut ruhiyahnya sehingga bisa bikin batu bata. Kalau nggak punya itu nggak bisa loh mas. Itu susah itu. Bisa tapi lama juga karena gini. Coba tukang batu bata set angkat cepat sekali. Itu namanya ya beruzu atau biang. Nah sekarang bagaimana kalau an-sinai yasduru? Sinai yasduru an dihayula. Sinai. Sekarang coba sinai. Contoh. Namanya sinai. Sinai itu apa? Misalnya saya bilang katakan konsep tentang katakanlah ya mungkin teori deh. Teori tentang perkalian atau teori tentang pengurangan atau penambahan. 2 kali 2 itu 4 misalnya. Oke. Ini sinai. Sinai 2 kali 2 4. Apa ya? Ideas. Itu yasduru di hayula. Mesti hayula, ideas. Tetapi Anda masih terus saja berpikir biadatin jismiyatin wa alatin amaliyatin. Tapi nanti ujung-ujungnya Anda melakukan gini, oh ya 2 apel tambah 2 kali 2 apel sama dengan 4 apel. Jadi proses abstraksi itu juga sebenarnya tidak lepas dari realitas. Sementara proses realitas itu tidak bisa dilepaskan dari abstraksi. Itu. Ini kelebihan menurut saya ataupun ide yang bagus karena
seakan-akan empirisme itu lepas dari unsur rasionalitas, ataupun unsur rasionalitas itu seakan-akan lepas dari unsur empiris. Padahal dua-duanya tidak bisa dilepaskan. Kedua-duanya saling membutuhkan. Begitu. Dan ini model seperti itu. Jadi proses sinai itu jismiyah. Begitu. Atau sinai itu begini. Misalnya Anda ingin menciptakan namanya teori, katanya Einstein begitu, atau teori tentang gravitasi kan begitu kan, atau teori tentang gaya ataupun energi. Kemudian Einstein itu berangkat dari jatuhnya apel dari pohon apel. Kenapa apel itu bisa jatuh ke bawah? Ada energi apa? Loh, itu namanya dia membuat konsep tentang gravitasi, tentang konsep energi, gitu kan? Itu berangkat dari jatuhnya apel. Kan begitu ceritanya, jelas sekali kan? Artinya abstraksi juga berangkat dari empirik. Empirik melahirkan hal-hal yang empirik juga berangkat dari abstraksi. Loh, melahirkan batu bata itu juga dari ideas, dari ruhiyah tadi. Nah, ini yang dimaksud dengan wat-tabi'iyyu yabruzu ummaluhu suratan nafsiyatan bi'adatin ruhiyah wa alatin latifah. Oleh karena itu dia mengatakan fat-tabi'atu minal alihati. Maka adapun tabi'ah itu dari ketuhanan. Iya. Li'annaha tastamli, karena sesungguhnya tabi'ah itu tastamli mengharapkan penuh. Iya. Amma fawqaha, dari sesuatu di atasnya. Watamli, dan penuh alama yattasilu biha, atas sesuatu yang berhubungan dengannya. Waqala aydan, dan kemudian berkata siapa Al-Qumusi, qala Sokrates berkata, lau qabala al-ma'u as-sukuna, jika air menerima terhadap ketenangan, lakana ardon, maka adapun air itu di dalam tanah, di tanah. Walau qabalatil ardu, dan jika tanah itu menerima al-harokata, pada gerakan, lakanat, maka adapun maka adapun tanah itu ma'an, air. Walau kanal hawa'u, dan jika ada angin, zawiyata, di hadnya di ujung, lakana naron, maka adapun hawa, angin, itu naron, api. Walau kanatin naru, dan jika ada api, munfarijataz zawiyati, Faroja itu apa? Lepas atau keluarnya? Ya, lepas dari ujung, lakanat hawaun, maka adapun anaf itu hawaun, angin. Oke. Jadi jujur saja kita tidak begitu paham tentang ide dasar dari Sokrates. Saya juga tidak begitu paham betul.
Tetapi salah satu gagasan Sokrates itu tentang beberapa konsep, saya katakan konsep, karena ini tidak sekedar materi tetapi sebuah konsep. Jadi mengkonsepsikan 5 hal, yang 5 hal ini dikatakan sebagai abadi. Nah, keabadian ini jangan dimaknai sebagai keabadian teologis. Ya, kita sering menyerang Sokrates itu sebagai orang yang anti Tuhan. Ya, memang dia zamannya bukan zaman religions kok. Jadi ya tidak perlu kita tikus biasa atau tidak kita tidak perlu mengkonfrontasikan dengan agama, karena memang tadi itu si Sokrates ini berbicara tentang keabadian itu ya dalam konstruk nalar dia gitu. Nah, salah satu gagasan yang mendasar yang sering kita dapatkan dari Sokrates itu adalah 5 yang abadi, yaitu air, udara, api, tanah. Nah, ini satunya lagi. Tanah ini bumi, air, kemudian udara, api, mungkin jiwa ya satunya lagi ya. Tapi tidak ada di sini. Kayu. Kalau unsur Coba nanti dicek lagi ya. Yang jelas itu. Nah, ini maksud saya, kita harus membaca teks ini dari situ. Jadi kenapa dia mengatakan seandainya api menerima as-sukun, ketika api menerima as-sukun, lakana ardon. Walau qabalat al-ardu al-harakah, lakanat ma'an. Ketika bumi menerima proses gerak, maka dia dijadikan sama dengan air. Cuman kan begini kan, bodoh sekali kalau Sokrates mengatakan bumi kok diam, air kok bergerak. Atau kebalikannya lah, bodoh sekali kalau mengatakan bumi itu bergerak, air kok diam. Ya saya kira untuk memahami gerak dan diam tidak sesederhana itu deh. Lah, saya yakin Sokrates juga sadar akan itu. Oleh karena itu, begini, perubahan yang terjadi antara antara air dengan bumi itu, perubahan itu bersifat partikuler gitu. Partikuler itu ya sementara, tetapi sesungguhnya antara bumi dengan air itu sebagai 2 hal yang harus ada, dan keberadaannya itu menjadi keabadian gitu. Menjadi keabadian. Kenapa keabadian? Ya karena disitulah ruang zawiyah itu, ruang bumi itu. Jadi ya maaf kalau misalnya kita lihat yang namanya kosmos ataupun planet bumi, itu kan tidak bisa dilepaskan antara posisi air dengan posisi tanah. Coba. Dan itu menandakan keabadian itu. Dalam arti keabadian itu ketika kita mengatakan ada, selama kita mengkonsepsikan tentang ada, ya ketika bumi ini masih ada. Kan begitu. Selama berarti
keadaan kita adalah keadaan abadinya bumi itu. Jadi bahwa bumi itu abadi itu otomatis ketika kita mengklaim diri kita itu ada. Kalau kemudian bumi dan api itu tidak abadi, maka konsep keadaan kita itu menjadi tidak ada, termasuk ketika Anda mengklaim bahwa Tuhan itu ada. Itu terkait dengan realitas atau konsep tentang api dan air dan bumi. Nah, jadi kita akan susah sekali. Ini maksudnya apa? Lau qabalal ma'u as-sukun lakana ardon. Ketika air itu menerima diam, maka air itu menjadi bumi, menjadi tanah. Ya kita juga kan sadar juga, misalnya contoh ada danau, kasih sampah, air itu hilang, jadinya danau itu tanah. Dan ketika itu menjadi tanah memang tidak ada geraknya, kan begitu kan? Diam, ya karena tanah. Loh, tapi kan tanah kan bergerak juga, Pak. Kalau gitu nggak, makanya kalau memahami Sokrates jangan sesederhana itu, gitu loh. Konsep gerak dan diam itu tidak sesederhana itu. Jadi gerak yang saling mengikat antara satu kesatuan sebagai sebuah kosmos, planet, itu gerakannya itu loh. Sakinan wa harokatan itu berinteraksi di dalam satu kesatuan antara air dengan tanah, dan saat yang sama energi api dan udara. Itu kan 4 hal itu yang abadinya planet ini. Ketika kita tidak mengabadikan ini, ya sebenarnya semuanya tidak abadi. Termasuk konsepsi Tuhan, sekalipun Anda bengak-bengok tentang Tuhan, menjadi tidak abadi karena ruang keabadian ini hilang. Itu yang dimaksud dengan 5 hal yang abadi. Makanya kemudian para filosof klasik kayak Tauhidi, Abu Bakar Ar-Razi, kemudian Ibnu siapa, itu menerima gagasan-gagasan Sokrates ini. Nanti kalau penasaran kita baca ulang gagasan Sokrates yang konsep keabadian itu. Dan manfaatnya tetap sampai sekarang ada, begitu ya. Jadi para filosof Muslim menerima, dan ternyata mereka menggunakan ini. Kan tentu kan ada message tertentu dari statement ini, begitu. Kalau misalnya dikaitkan dengan ikhtilaf baina butlanil wal azaim ini, ya mungkin panjang ya, tapi kita coba. Oke, berikutnya. Wasami'tu Abul Hasani Al-Harrani. Aku mendengar Abul Hasan Al-Harrani yaqulu berkata, qara'tu fi kutubina, aku telah membaca di dalam kitab-kitab kami, yakni kutubus soibina, kitab-kitabnya para ahli perbintangan. Idza aradta antaksuran nahla, apabila engkau mengharapkan banyaknya lebah, fi makanin, pada suatu tempat, fadha, maka letakkanlah, nahlatan, lebah, min zahabin, dari emas, waja'alha, dan jadikanlah lebah fi saqafin, fi saqafi baitin nahli, di atap rumah, fi saqafi baitin, di atap rumah lebah baitin nahli, fi saqafin, di atap rumah
baitin nahli, yakni rumahnya lebah. Fa innan nahla, maka Lebah itu. yazid. Fa innan nahla, maka bahwasanya lebah itu yazidu, bertambah, wala yang kusu, dan tidak berkurang, wala yahrobu, dan tidak lari atau kabur. Qila, dan dikatakan lil kumusi, bagi kumusi, lam taqbalin nadiroh, kamu tidak menerima hal yang jarang, wala tarodda, dan kamu tidak menolak. Itu jangan lima. Oh, iya. Lima. Kenapa takbalun nadiroh, kamu menerima hal yang jarang, wala tarodda, dan kamu tidak menolak. Faqala, maka kemudian kumusi menjawab, ka'annal makna, koyok, Iya. seperti halnya makna fi hadzal qauli, makna pada ucapan berikut. Annan nadirota, bahwasanya suatu hal yang jarang, laisat mamlulah, tidaklah bosan, bukanlah hal yang bosan. Li'annaha, karena sesungguhnya an-nadiro ghairu ma'hudah, bukanlah sesuatu yang dijanjikan. Wala murad didah, dan bukanlah sesuatu yang ditolak. Fahia, maka adapun an-nadiro la tastahiqu, tidaklah berhak arrod pada penolakan. Ala, maka ala taro, apakah kamu tidak melihat, annaha, bahwasanya an-nadhiro ta'ahadu, itu menjanjikan, menjanjikan, idza qadarta, apabila kamu mampu atau sanggup. Walaha, dan bagi an-nadhiro hirmatani, itu dua kemuliaan. Taqaddamnaha, di mana kita telah mendahulunya, telah membahasnya sebelumnya. Taqaddam. Yang pertama hurmatul gharibah, kemuliaan suatu yang asing. Wa bima muzairatil ba'idah, dan celaan orang yang berziarah al-ba'idah, yang jauh. Fahiyah, maka adapun an-nadhiro lidzalika, pada hal itu, laisat ka ukhra, bukanlah seperti yang lain. Qad ahidta, kamu telah menjanjikan, wa mal lata, dan kamu telah memenuhi, wa qolaita, dan kamu telah membenci. Qallabta atau qolaita? Qolaita. Oke. Ya. Yang pertama, kita belajar dari satu pepatah
kuno, ya. Jadi meskipun di sini as-sobiina itu Anda maknai sebagai apa namanya, kitab apa tadi, perdukunan atau ahli perbintangan, tetapi kalau saya lebih condong kepada pepatah kuno saja. Jadi pepatah kuno mengatakan, idza aradta an taksura nahla fi makanin fadha nahlatan min dhahabin waj'alha fi saqfi baitin nahl fa inna nahla yazidu wa la yanqusu wa la yahrum. Ini pepatah. Artinya kalau pepatah itu perlu ditafsir. Kalau ini kayak semacam perdukunan atau ini mantra begitu, ya coba aja gitu. Ini satu coba aja gitu. Kita bercocok tanam lebah gitu, kemudian kita beli lebah 1 gram atau 5 gram gitu. Gitu kita letakkan di atas itu gitu. Maksudnya kita coba nanti bisa enggak gitu. Kalau tetap aja ya rasionalitasnya, ratunya lebah itu warnanya kan agak kuning gitu. Jadi yang lain itu hitam, kalau ratunya lebah itu kuning. Bisa jadi lebah itu dari jauh kelihatan, oh ada ratu lebah, sehingga dia akan ikut bergabung gitu. Itu realnya. Tetapi kalau mau ini sebagai sebuah pepatah, ya bikinlah pepatah. Jadikanlah ini sebagai pepatah. Jadikan pepatah itu ya ketika ingin kamu memperbanyak hal-hal yang bersifat manis begitu, maka mulailah dulu berharga dengan mulailah langkahmu dengan sesuatu yang berharga. Yang berharga itu ya seperti emas itu. Jadi pertama itu letakkan itu emas itu di situ. Baru nanti lebah itu yang manis itu akan kumpul datang. Jadi kita datang itu jangan bau kambing gitu, atau jangan, tetapi kita datangnya dengan emas lah gitu, biar pada datang yang lain. Artinya apa? Ya kita penampilan pertama bahwa kita punya ini, yang pertama itu mengesankan. Yang pertama kita mulai dengan serius, maka nanti belakangnya insya Allah akan mengikuti, dan seterusnya. Yang jelas ini bisa dua makna sebuah mantra yang perlu dipraktekkan, diuji cobakan kebenarannya, tetapi ini juga bisa menjadi sebuah tamsil ataupun pepatah atau perumpamaan bahwa berkerumunnya kebaikan itu harus ada sosok yang di situ lebih baik lagi. Nahal itu kan kebaikan karena di situ mengandung madu. Tetapi kerumunan kebaikan berupa madu itu harus ada sosok yang lebih baik di situ, yaitu emas. Gitu loh. Emas yang lebih baik dari madu itu. Nah, ini jadi itu mungkin maksud yang lain. Lah, alenia kedua, saya tidak tahu apakah ini berkaitan dengan alenia seatasnya atau tidak. Nadiroh itu apakah sama dalam arti orang yang asing begitu? Jadi kalau saya membaca itu 5 tuqbalun nadiroh wala turaddu begitu. Tetapi nadiroh saya belum paham betul. Kenapa yang asing itu diterima dan tidak ditolak? Misalnya nadiroh itu yang asing tadi. Ini satu